Jalan-jalan ke pasar pagi, tertimpa durian runtuh. Hai temanku, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Endang Wahyuningsih MPD, beserta teman-teman sekalian yang saya sayangi. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan kita nikmat berjuta nikmat, terutama nikmat kesehatan dan nikmat sempat, sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini. Salawat belantunkan salam, tiada lupanya dan tiada bosan-bosannya kita sampaikan dan kita berikan kepada Nabi yang paling mulia yang digelari Al-Amin, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lafaz kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersolawat tadi kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita dapat meneruskan dakwah beliau hingga hari kiamat nanti. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang berbahagia, berdirinya saya di sini ialah untuk menyampaikan secara pidato singkat tentang ajakan berbakti kepada kedua orang tua. Pertanyaan saya, seberapa sayangkah kita kepada kedua orang tua kita di rumah? Apakah masih setengah hati atau sedang berusaha menuju setengah hati? Kalau sudah sepenuh hati, maka kita ucapkan Alhamdulillah ya. Orang tua yang telah membesarkan kita, merawat kita, dan mengajarkan kita adab dan perilaku. Bahkan tiada terlupa senantiasa mereka memberikan kita uang jajan. Cobalah sejenak kita bayangkan apa saja kegiatan ayah di rumah. Hari ini mungkin beliau sedang berkeringat di ladang atau sedang menyusun dokumen-dokumen rapat. Atau bahkan mungkin ayah kita sedang berjualan di tengah terik matahari yang menyiksa. Sedih bertabur duka rasanya jika kita membayangkan itu semua. Belum selesai. Cobalah kita bayangkan apa yang sedang dilakukan ibu, bunda, atau mama yang berada di rumah. Apa pekerjaannya sekarang? Ibu telah menyediakan sarapan pagi sebelum matahari terbit, membersihkan rumah, mencuci piring, melipat pakaian, serta ibu juga ikut berjuang bersama ayah demi mencukupi kebutuhan kita untuk menempuh pendidikan sampai sekarang ini. Karena orang tua kita, maka kita dapat merasakan bangku perkuliahan yang kita rasakan sampai saat ini. Ketahuilah, banyak di luar sana saudara-saudara kita yang ingin mengikuti dan menempuh pendidikan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Hanya saja keinginan mereka itu terhenti karena beberapa faktor. Salah satunya faktor ekonomi yang tidak mengizinkan. Cobalah kita bayangkan yang lebih dalam lagi dan kita rasakan bagaimana lelahnya seorang ibu mengandung 9 bulan 10 hari
bahkan lebih. Lalu, ibu melahirkan kita dengan penuh peluh dan darah. Sedangkan kita saat itu belum punya gigi dan selalu menangis pada siang hari. Bahkan kita menangis di tengah malam. Teman-teman yang berbahagia, setelah kita bayangkan, ternyata kedua orang tua kita telah bersusah payah dan lelah dalam membesarkan kita hingga pada saat ini. Ketahuilah, kasih sayang mereka kepada kita tidak akan pernah runtuh hingga akhir zaman nanti. Dan ketulusan yang mereka berikan kepada kita sungguh tidak akan bisa tertandingi. Sekarang, apakah tugas kita? Apakah kita boleh mengeluh dalam meminta uang jajan yang kita rasa masih kurang, menuntut dibelikan tas baru, dan lain sebagainya? Ketahuilah teman-teman, bahwa sejatinya tugas kita adalah hormat, patuh, dan taat kepada ayah dan ibu. Dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 23, yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkanmu agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya telah beranjak usia lanjut di dalam pemeliharaanmu, janganlah kamu mengatakan perkataan kepada mereka, serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik-baik. Tertuang dalil yang berbunyi, Fala takul lahuma ufil, yang artinya, janganlah sekali-kali kita berkata atau kepada kedua orang tua kita. Itu kalimat larangan, bukan? Secara tidak langsung, perilaku mengeluh dan perkataan yang membantah kepada kedua orang tua kita akan membawa kita ke lumbung dosa. Padahal kita tahu bahwa ridha Allah bergantung kepada ridho kedua orang tua. Maka seharusnya kita menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kita kecil. Lakukanlah yang terbaik untuk menyenangkan kedua orang tua kita, terutama ketika orang tua kita masih hidup dan kita masih sempat. Dan terakhir, jangan lupa kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat bertemu bersama kedua orang tua kita di akhirat nanti, yakninya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, mungkin hanya itulah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Tutup dengan sebuah pantun. Sholat berjamaah, perhatikan lurusnya shaf. Jika tidak, maka pahalamu bakal runtuh. Demikianlah pidato singkat saya. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.